Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam modul 05B sebagai kelanjutan dari modul 05A yang kita sudah pelajari tadi malam, yaitu personal talent mapping. Pada kali ini saya lebih banyak menyampaikan tentang bagaimana menyimpulkan hasil analisa dari tes dan analisa pribadi terhadap grafik dan tabel PCT-nya. Ya, nanti ujungnya Bapak Ibu akan membuat laporan talent mapping, ya, personal talent mappingnya yang akan diberikan kepada murid atau coach atau klien yang Bapak Ibu berikan coaching atau konseling juga bisa, ya. Pertama, lakukan tes ya dengan software offline karakter yang sudah diberikan. Jika Bapak Ibu ada kendala dalam melakukan hal ini, bisa lihat di video YouTube-nya. Ya. Yang kedua, pahami hasil tes. Ini penting sekali Bapak Ibu sebagai coach. Yang pertama, pahami grafik personality itu most, karakter itu di list, dan temperamen itu grafik difference dengan melihat merah, kuning, hijau, ungunya, dan segmentasinya. Ini penting sekali ya. Personality, karakter, temperamen, ya, lihat segmentasi di MKH-nya di tiap-tiap grafik. Yang kedua, kalau Bapak Ibu belum yakin dengan hasil pembacaan grafik, lihat di bagian bawah grafik dari hasil tes tersebut. Untuk lakukan konfirmasi pembacaan grafik, lihat tabel PCT dan MKHU ya dengan segmentasinya, beserta pola diri atau pattern yang ada di sampingnya. Yang ketiga, bola analisa temperamen dengan menentukan dua warna tertinggi dan uraian pola perilaku dengan konsep CAM. Kemudian sebutlah 7 kekuatan dan titik kritisnya. Sebutkan 7 kekuatan dan titik kritis dari hasil tes tersebut. Ya, lihat panduan. Lihat panduan kecenderungan dan titik kritis masing-masing warna atau tabel segmentasi yang saya sudah berikan di grup WA peserta. Yang keempat, lakukan analisa perubahan warna karakter atau pergeseran, mulai dari temperamen bergerak ke karakter, bergerak ke personality. Yang dilihat adalah, sekali lagi yang dilihat adalah angka segmentasi, di merah berapa, di kuning berapa, di hijau berapa, di ungu berapa, yang ada di karakter temperamen, lalu bergeser ke karakter, bergeser ke personality. Tujuan daripada melihat perubahan atau pergeseran segmentasi ini adalah untuk melihat pola dirinya, ya, apakah anak tersebut atau coach tersebut atau murid tersebut mengalami suatu perubahan yang mulai dari temperamennya. Kenapa temperamen? Karena temperamen merupakan sumber informasi seorang klien atau anak atau murid yang aslinya, yang normalnya, karena dalamnya pengaruh faktor genetik atau keturunan. Lalu baca ke karakter dan personality, pergerakannya ke arah sana karena kedua hal tersebut, yaitu karakter dan personality itu bersifat sementara atau situasional. Ya, yang keempat. Yang kelima, sampaikan hasil analisa talent mapping kepada klien atau coach atau murid yang Bapak Ibu lakukan coaching atau tes. Yang keempat, berikan nasihat-nasihat perbaikan diri kepada klien atau coach dan tetapkan 3 langkah praktis untuk dilakukan coach atau anak-anak yang di coach untuk perbaikan diri. Ya, menyangkut unsur karakternya dan kompetensinya. Ya, misalnya kalau ditemukan ungunya warna 6 bulan ke depan anak tersebut harus mengurangi menjadi ungunya 5. Ya, dengan cara mungkin dia meningkatkan pertama hubungan sosial dengan teman-temannya, yang kedua rencanakan relasi sosial dengan temannya supaya dia melatih sosial smartnya, itu dengan cara 2 orang per minggu dia harus temui dan berbicara hal-hal yang santai, yang bukan formal. Yang ketiga, bisa saja mengurangi U6 ke U5, kemudian dia berani membuat keputusan yang cepat. Kenapa? Karena orang ungu itu cenderung lambat membuat keputusan dengan dasar bahwa dia harus mengumpulkan data fakta yang akurat. Sehingga akhirnya bisa membutuhkan waktu lama dan akhirnya keputusan yang dibuat bisa lama atau bahkan tertunda. Ya, itu cara-cara ke depan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena biasanya kebiasaan baru terbentuk itu 6 bulan. Paling cepat 3 bulan, tergantung komitmen dari coach-nya dan juga kerjasama dari coach-nya. Yang ketujuh, buatlah laporan deskripsi, laporan personal talent mapping dan berikan kepada coach. Saya akan memberikan contoh laporannya ada di slide berikutnya. Yang kedelapan, dalam kaitan dengan program sistem coaching, buatlah jadwal coach secara reguler, minimal 2 kali sebulan. Lakukan proses coaching selama 6 bulan dengan goal supaya murid menemukan kekuatan dan titik kritis dalam mengatasi titik kritis dari dirinya. Ya, yang pertama, yang kedua, murid bisa menemukan talenta ya dan juga potensi studinya ke depan dan juga karirnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat dari proses selama 6 bulan. Ini penting sekali.
Jadi kalau kita nanti di modul 8 bicara tentang sistem coaching di sekolah, langkah baiknya Bapak Ibu sebagai guru atau guru BK atau guru mata pelajaran apapun mengintegrasikan sistem coaching Bapak Ibu ke dalam sistem sekolah. Ya, misalnya 6 bulan itu 1 semester. Apa yang mau dilakukan untuk program coaching buat murid tersebut? Ya, misalnya lebih kuat kepada karakter atau lebih kuat kepada kompetensi. Misalnya kemampuan dia belajar matematika, belajar berhitung, menganalisa, kemampuan membuat tulisan, menggambar dan sebagainya. Ya, itu 8. Nah, langkah-langkah kita apa? Dalam buat laporannya, ini contoh laporan yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, ya ini standar dari IC7 Academy. Ya, nanti dibuat seperti ini biodatanya, ya ini hasil tesnya dicantumin. Nanti Bapak Ibu bisa hasil tes di software di apa namanya screenshot ya, lalu dibuat format JPEG atau PNG, kemudian di copy paste masukin ke lembar laporan ini. Dan nanti juga ada tabel seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan saya kirimkan formatnya ya dalam bentuk Microsoft Word. Lalu di halaman kedua ada ringkasan atau pandangan umum atau profil umum dari klien atau dari coachee. Ya, dari segi personality, dia pola dirinya apa? Misalnya seorang objective thinker. Nanti Bapak Ibu bisa copy paste dari atau diketik ulang dari modul yang saya berikan tadi malam, modul 05, yaitu misalnya objective thinker diketik di sini secara umumnya. Kemudian secara karakter dia pola dirinya apa? Secara temperamen pola dirinya apa? Apakah bisa sama ketiga-tiganya pola diri? Bisa. Kalau sama ya satu saja misalnya. Jadi personality sama dengan karakter sama dengan temperamen, pola dirinya apa? Diketik secara umum. Lalu di bawahnya ini ada kesesuaian pekerjaan atau jurusan studi yang bisa ya. Nah, nanti akan saya berikan di modul berikutnya tentang menentukan jurusan studi untuk murid dan prospek karirnya ya. Nah, ini contoh laporannya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan dengan sederhana ya, masing-masing Bapak Ibu sekalian. Baik, itu dari saya di modul 05B. Selamat belajar, selamat latihan. Sukses.